Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lancar, gak ada halangan suatu apapun. Ya, sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang dibuka halaman. Aduh, kakak nggak kelihatan halamannya. Habis yang payung-payung. Yang sekarang yang disiplin halaman berapa ya itu? Habis yang gambar jaket, gambar sunscreen, gambar topi itu, setelahnya itu, yang kreatif menulis gitu. Ya, ada ya. Yang ini, tuh kebalik tapi yang bawahnya ada tabel kegiatan sama waktu. Ada? Habisnya gambar jaket, sunscreen, payung, topi. Ada. Halaman berapa itu? 97. Ya. Oke. Itu tentang disiplin. Ya kan? Sikap disiplin. Apa sih sikap disiplin itu? Sikap disiplin adalah sikap yang selalu mengikuti aturan. Di situ ditandain pakai pensil atau apa di garis bawahi. Yang di kreatif menulis, yang di paragraf nomor 2. Disiplin adalah sikap selalu mengikuti aturan. Ada? Ketemu? Coba dibaca dulu. Ya, ketemu tulisannya? Nggak ketemu? Nggak. Yang ini. Sebentar. Nah, ini. Yang, nggak kelihatan. Yang di bawahnya ada kolom kegiatan sama waktu. Ada? Ada. Yang di atas itu kan ada tulisannya kreatif menulis gitu ya. Nah, itu yang di paragraf nomor 2. Coba Fanya dulu sih. Fanya baca dulu. Kalau kamu selalu mengikuti aturan di rumahmu, berarti kamu telah bersikap disiplin di rumah. Mana yang itu yang kreatif menulis bukan? Iya. Iya, yang tulisannya gini. Selain mengetahui cara melindungi diri dari bahaya sinar matahari gitu. Ya, kita juga harus disiplin menggunakan alat pelindungnya. Sikap disiplin harus dilakukan agar kita benar-benar terlindungi. Apakah sikap disiplin itu, gitu kan? Ya, sikap disiplin adalah sikap yang selalu mengikuti
Aturan yang berlaku. Di situ digarisbawahi boleh buat belajar nanti. Digaris bawahin. Disiplin adalah sikap selalu mengikuti aturan gitu. Ya. Supaya apa? Kok kita harus disiplin? Biar apa ya berarti ya? Disiplin tadi kan ngikuti aturan, berarti kok kita harus mengikuti aturan itu kenapa? Biar apa? Biar Biar apa? Supaya kalau Fanya misalnya ada peraturan, misalnya lagi di sekolah, terus ada peraturan kalau ke sekolah harus pakai sepatu, itu berarti Fanya harus mematuhi aturan itu atau mengabaikan. Aduh nggak apa-apa, aku pakai sandal aja. Harus apa? Mematuhi atau membiarkan? Apa? Mematuhi. Supaya apa? Berarti kok kita harus mematuhi peraturan? Supaya tercipta kehidupan yang teratur gitu. Jadi aturan itu dibuat supaya kita hidup secara teratur. Nah, sikap disiplin itu apa cuma kalau kita di sekolah? Enggak, tapi di mana aja kita bisa menerapkan sikap disiplin? di rumah. Di rumah, terus di rumah, di sekolah, terus kalau kita lagi di jalan raya harus bersikap disiplin enggak? Iya. Terus kalau lagi di masyarakat atau di tempat umum, kita juga harus bersikap disiplin kan? Iya. Iya, jadi kita harus menerapkan sikap disiplin atau kita harus mematuhi peraturan dimanapun kita berada. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contohnya. Jadi diingat-ingat ya, Fanya ya, yang namanya disiplin itu mengikuti atau mematuhi aturan. Sekarang contoh disiplin ketika di rumah. Sekarang Fanya coba. Kalau Fanya sendiri di rumah, harus apa? Yang contohnya menerapkan sikap disiplin. Kan kalau di rumah kan biasanya ada aturan itu. Mama atau ayah kan biasanya punya aturan. Nah, itu kan berarti kalau Fanya mengikuti peraturan itu, berarti Fanya termasuk anak yang disiplin. Contohnya apa kalau di rumah? Main game. Apa? Main gadget. Main gadget kenapa? Ada aturannya. Ada aturannya atau mematuhi peraturan bermain gadget gitu ya. Terus selain itu, apa kira-kira? Kalau Fanya di rumah misalnya habis makan biskuit, itu sampahnya boleh dibuang di meja, di tempat tidur gitu enggak? Enggak. Jadi harus dibuangnya di mana? Di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk aturan. Jadi kalau Fanya misalnya habis makan jajan, terus sampahnya dibuang di tempat sampah, itu berarti itu juga termasuk sikap disiplin, disiplin tentang kebersihan. Terus misalnya ini baju kotor. Baju kotor itu biasanya kan kalau mama ada tempat baju kotor. Jadi kalau habis mandi baju kotornya ditaruh di mana gitu ya, baru ganti baju gitu kan? Apa ditaruh di mana aja boleh? Ada tempatnya kan?
Iya, kayak gitu. Nah, ini kakak punya beberapa contoh. Contoh sikap disiplin ketika di rumah. Yang pertama, membereskan mainan setelah selesai bermain. Iya nggak? Kalau Fanya habis bermain biasanya disuruh rapiin mainan apa mama yang rapiin? Kadang-kadang Fani sama ah, kadang-kadang Fani atau ibu. Kadang-kadang Fanya, kadang-kadang ibu. Ya. Nah, jadi tapi kalau Fanya kan juga sama ibu diajarin kan. Jadi kalau habis main nanti diberesin ya. Cuman kalau misalnya ada yang lupa atau apa nanti dibantu sama ibu gitu kan? Ya. Terus habis itu membuang sampah di tempat sampah. Tadi yang kakak bilang. Terus meminta izin jika akan pergi. Ini banyak suka melakukan nggak? Misalnya mau main sepeda, bilang dulu sama ibu, aku banyak mau main sepeda dulu ya, gitu. Bilang nggak kalau mau keluar-keluar? Pulang. Bilang. Supaya apa kalau bilang itu? Supaya nanti ibunya nggak bingung carinya. Kalau misalnya mau ke rumah temen ya Bu, ini ya, apanya mau ke rumah siapa gitu, ke rumah temennya di rumah sebelah namanya. Jadi nanti kalau ibunya nyari ya nyarinya di situ, gitu ya. Terus bermain gadget sesuai dengan aturan tadi yang Fanya bilang. Jadi apa namanya kalau misalnya dalam satu hari bolehnya main gadget misal cuma 2 jam, ya itu harus nurut, gitu ya. Terus belajar tepat waktu. Kayak sekarang. Sekarang kan Fanya ada jam di sesi pertama sama sesi kedua sama Kak Ira. Berarti Fanya itu harus disiplin. Jadi mulai jam 8.20 sampai nanti jam setengah 10 lebih 5, habis itu istirahat dulu. Nanti mulai lagi jam 9 kurang jam 9.50 sampai jam 11 gitu kan? Nah, itu juga disiplin berarti. Kalau misalnya mulainya jam 8.20 tapi baru ikut pembelajaran jam 9 lebih 15 itu kan berarti nggak disiplin soalnya nggak mengikuti dari awal pembelajarannya nanti efeknya apa kan ketinggalan pelajaran gitu ya. Terus lagi banyak sih kalau di rumah aturannya tadi kalau misalnya baju kotor ditaruh di mana, sepatu biasanya kan ada rak-rak sepatu taruh situ. Terus apa namanya kalau habis makan biasanya ini nggak suka bantu ibu cuci piring nggak? Hmm, kadang. Kadang, nah gitu. Tapi paling enggak ditaruh di ini enggak taruh di apa tuh namanya tempat cucian piring gitu enggak piringnya kalau habis makan. Iya. Iya, jadi kalau habis makan meskipun belum bisa bantu cuci piring, paling enggak piring yang habis dipakai buat makan ditaruh di tempat cuci piring. Itu namanya sudah ikut membantu ibunya. Disiplin. Jadi membersihkan apa? Bekas makanannya sendiri. Itu kalau yang di rumah. Sekarang kalau yang di sekolah itu banyak sekali aturannya. Seperti yang ditempel di papan itu ya, itu harus dipatuhi. Jadi misalnya yang pertama harus datang tepat waktu. Itu kan kalau di sekolah kan biasanya kita dapat konsekuensinya kalau misalnya datangnya telat, bintangnya dikurangin gitu kan. Itu supaya apa sih sebenarnya kok gitu ya kakaknya kok nggak adil kalau misalnya datangnya telat kok bintangnya dikurangin satu ya supaya adik-adik itu semakin rajin terus besoknya misalnya hari ini bintangnya dikurangin satu berarti besoknya tuh dia oh anu biar aku bintangnya apa nggak dikurangin aku harus datangnya tepat waktu gitu jadi harus disiplin. Terus yang kedua, menghormati guru dan kakak tutor. Itu kalau di sekolah wajib ya. Itu namanya disiplin. Terus memakai sepatu, tidak tidur di kelas, tidak makan minum di kelas. Terus merapikan tempat belajar setelah selesai belajar, seperti kita biasanya. Merapikan meja gitu ya. Terus membersihkan papan tulis kalau selesai belajar. Itu kalau di sekolah. Sekarang kalau di jalan raya, coba kalau kita lagi di jalan raya, apa kira-kira peraturan yang harus kita patuhi kalau di jalan raya?
Kalau lagi di jalan raya, yang harus kita lakukan apa? Biasanya ada aturan apa sih kalau di jalan raya itu? Hmm, Ada nggak aturannya? Kalau lagi di jalan raya, kira-kira apa peraturan yang harus Fanya atau harus kita taati? Apa kira-kira? Apa? Harus apa kira-kira? harus Kalau di jalan raya, Fanya biasanya naik motor apa mobil? Kadang-kadang motor, kadang-kadang mobil ya. Nah, kalau misal naik motor, apa peraturan di jalan raya ketika naik motor? Pakai apa biasanya kalau orang naik motor? helm. Pakai helm. Nah, itu juga peraturan namanya, Nak. Jadi, pakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Itu namanya salah satu peraturan yang ada di jalan raya. Terus misalnya apa namanya kalau naik mobil berarti harus apa? Pakai apa kalau naik mobil? Apa itu? Apa namanya? Seatbelt, Hah? seatbelt. Seat belt. Ya, itu kalau naik mobil. Kalau naik mobil nggak pakai helm ya berarti ya. Gitu. Jadi kalau naik motor harus pakai helm, kalau naik mobil harus pakai seat belt. Kemudian kalau naik kendaraan apapun biasanya harus bawa surat-surat kendaraan gitu ya biasanya ya. Kalau nggak bawa biasanya ditilang. Itu salah satu peraturan juga kalau di jalan raya. Jadi fungsinya buat apa? Biar tahu ini motornya ini benar-benar punyanya dia atau benar-benar legal nggak kayak gitu. Soalnya kan kadang bisa jadi itu motor curian atau apa gitu kalau nggak ada surat-surat, kan? Nah, selanjutnya apalagi kalau di jalan raya peraturannya. Kalau orang di jalan raya itu biasanya kalau menyeberang jalan di mana sih? Di zebra cross. Di zebra cross. Nah, itu juga peraturan itu namanya. Nah, jadi kalau menyeberang jalan itu enggak terus asal pengen nyebrang ya nyebrang aja gitu enggak. Jadi ada tempat penyeberangannya sendiri, namanya zebra cross. Kemudian kalau pejalan kaki itu jalan kakinya di trotoar, bukan di tengah-tengah jalan, nanti bisa ketabrak gitu ya. Terus kalau motor berarti boleh lewat trotoar enggak ya? Harus Motor atau mobil gitu nggak boleh. Soalnya trotoar tempat apa? tempatnya orang berjalan. Tempat orang Jalan. apa? Jalan. Jadi kalau trotoar itu tempatnya orang jalan. Jadi kalau motor itu nggak boleh terus lewat trotoar kan biasanya. Banyak pernah lihat nggak kalau misalnya lampu merah atau lagi macet gitu biasanya terus motornya naik-naik ke trotoar gitu supaya dia dapat depan. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Terus lagi kalau di jalan raya biasanya ada lampu lalu lintas. Ya, yang ada berapa itu warnanya? Hmm, ada tiga Ada warnanya. 3. Ada apa? Merah, Merah, kuning, kuning, hitam.
Ya, merah, kuning, sama hijau. Kalau merah berarti tandanya harus apa? berhenti. Hah? Jalan. Berhenti. Berhenti. Kalau kuning Eh, harus apa? Ngebut. Satu. Apa nggak kedengeran suaranya banyak? eh, harus berhati-hati. Apa? Kalau kuning kayak jalannya pelan gitu. Ya, jadi kalau kuning itu tandanya jalannya harus pelan, bukan malah ngebut ya. Biasanya, aduh, udah mau merah, udah kuning gitu, terus ngebut itu nggak boleh, itu justru berbahaya. Jadi kalau kuning itu tandanya kita sudah harus pelan-pelan, soalnya sebentar lagi itu lampunya akan nyala merah, gitu ya. Nah kalau hijau, Jalan. jalan, gitu. Nah kalau misalnya, misalnya ada lampu merah, terus dia apa namanya lampunya udah nyala merah, tapi dia nerobos aja, itu kira-kira berbahaya apa enggak ya? Bahaya. Iya berbahaya, soalnya dari jalur yang berlawanan itu kan sudah hijau, jadi nanti akan rawan tabrakan gitu ya. Jadi semua pengendara kendaraan bermotor kalau di jalan raya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian lagi harus mematuhi ini apa? Marka jalan. Misalnya kalau ada gambar gini lingkaran yang ada tulisannya S dicoret, berarti tandanya apa? Eh, tandanya Apa? eh, tandanya Yang gini, sih tunggu ya. Hmm. Ini banyak kelihatan nggak? Kelihatan? hmm, Tunggu. Mana ya? Ini aja deh. Ini banyak kelihatan nggak, nak? Yang ini, yang kanan. Kelihatan? Nggak? enggak Nggak, yang saya coba. disiplin salah. Ya. Nih, banyak kelihatan nggak? Kelihatan gambarnya? Hmm,
Nggak? Nggak kelihatan? Kenapa? Paling cuma lihat disiplin di sekolah. Lihat apa? Paling cuma bisa lihat disiplin di sekolah. Oh, oke. Tunggu. Meeting control. Tunggu ya. Share screen. Ini kelihatan nggak? Oh, kelihatan sekarang. Kelihatan ya? Nah, coba kalau misalnya yang ini, kalau kakak tunjuk ini kelihatan nggak banyak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kebesaran. Ini ada huruf P dicoret. Ini. Berarti tandanya apa kalau ada P dicoret? Tidak boleh berhenti. Tidak boleh apa? Tidak boleh berhenti itu. P itu apa sih? P itu parkir. Jadi, kalau ada P dicoret, tandanya tidak boleh parkir di situ. Nah, kalau ada S dicoret, S itu apa ya? S itu stop atau berhenti. Jadi kalau ada S dicoret, tandanya tidak boleh berhenti. Itu biasanya ada juga di jalan-jalan raya, jalan-jalan yang besar itu ada S dicoret. Tujuannya kalau ada apa larangan parkir sama larangan berhenti di situ biar apa? Biar tidak mengganggu jalur lalu lintas gitu. Nah, kalau ini ada belok kanan terus dicoret. Berarti nggak boleh belok, nggak boleh belok kanan maksudnya. Terus kalau ada orang jalan, itu berarti tempat pejalan kaki, kayak gitu-gitu ya. Itu beberapa peraturan yang ada di sekolah. Masih banyak banget sebenarnya. Nah, ini. Kalau cari di Google, banyak sekali peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. Sama kayak misalnya biasanya lihat di jalan. Itu ya, kayak gini, semacam ini. Nggak boleh belok kiri, nggak boleh parkir, nggak boleh belok kanan, atau harus berhenti. Terus misalnya ada gambar mobil terus dicoret, tandanya itu mobilnya nggak boleh masuk ke situ. Itu beberapa peraturan ketika kita lagi di jalan raya. Itu ya, Nak ya. Jadi kalau berjalan harus di trotoar, menyeberang jalan harus di zebra cross, kemudian kalau naik motor harus pakai helm, kalau naik mobil harus pakai seatbelt, kayak gitu. Sekarang kalau di masyarakat atau di tempat umum, kalau di tempat umum, kalau di tempat umum itu ada beberapa aturan juga yang berlaku. Misalnya membayar iuran tepat waktu. Iuran apa? Misalnya kayak iuran sampah kalau di lingkungan, terus iuran keamanan, kayak gitu. Itu harus dibayarkan tepat waktu, itu aturannya. Kemudian harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya kan? Jadi kalau misalnya di depan rumah itu kan tanggung jawabnya orang rumahnya, jadi harus disapu sendiri. Terus misalnya kalau buang sampah itu ya ditaruh di tempat sampah di depan rumah gitu, nanti tukang sampahnya tinggal ambil, nggak boleh asal buang aja. Misalnya ini ada sampah tapi tempat sampahnya rumah Fanya udah penuh, tak taruh di depan rumahnya tetangga gitu, nggak boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Kemudian menjaga keamanan lingkungan.
Menjaga keamanan lingkungan juga kewajiban kita semuanya sama-sama, gitu ya. Jadi bukan cuma asal-asalan gitu kalau di rumah, harus sama-sama. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kayak tadi misalnya lagi di jalan raya, lagi naik mobil misalnya, terus sambil makan pisang, terus habis itu kulit pisangnya dibuang di jalan, gitu boleh nggak Fanya? Nggak boleh. Nggak boleh, soalnya kan berbahaya itu bagi pengendara lain. Selain itu juga nanti jalanannya jadi kotor. Kasihan yang tukang nyapu jalan itu loh, yang biasanya di pinggir-pinggir jalan, gitu kan. Kemudian lagi tidak merusak fasilitas umum. Jadi misalnya ada toilet umum, ada telepon umum, terus aku ini nggak suka terus dirusak gitu nggak boleh. Terus dicoret-coret gitu tuh nggak boleh ya. Terus lagi aturan di masyarakat yang sekarang sedang banyak juga lakukan. Jadi ada aturan tambahan kalau sekarang karena lagi memang kondisinya lagi ada virus corona. Jadi sama pemerintah ada peraturan untuk berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, gitu ya. Nah, itu harus dipatuhi juga. Jadi nggak boleh terus, alah, orang aku mau pergi jalan-jalan ke mall kok pergi aja gitu. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar disiplin. Harus benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Gitu ya. Supaya apa sih? Supaya virusnya segera hilang. Segera kembali normal seperti biasanya. Bisa sekolah, yang kerja bisa kerja, kayak gitu ya. Oke, itu yang tentang disiplin. Nanti apa namanya? Boleh dihafalkan lagi ketika di rumah ya. Sekarang di bukunya Fanya itu ada lagu eh ini yang kayak di depan. Ada kan? Fanya tahu lagu ini enggak? Itu lagu terkenal lagunya anak-anak. Tahu lagunya? Tahu. Bisa nyanyi ya? Bisa. Coba. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, itu sudah Fanya lakukan apa belum kira-kira kalau di rumah ya? Kalau Fanya bangun tidur biasanya langsung ngapain? Langsung mandi, Langsung main? mandi. Oh, langsung mandi. Terus gosok gigi pasti ya. Terus kalau apa namanya tempat tidurnya Fanya, siapa yang ngerapiin? Ibu. Kakaknya nggak bisa ngerapiin karena biasanya di tempat tidur Fani itu berdua sama adik. Jadi kalau adik tidur, Fani nggak bisa. Oh, Fanya bangun, adek belum bangun. Ya, Oh gitu. Ya paling enggak kalau misalnya Fanya nggak bisa rapiin semuanya, tapi misalnya bantal yang habis Fanya pakai, itu kan kadang kalau habis dipakai tidur kan sarung bantalnya kan suka berantakan itu. Boleh tuh dirapiin terus ditaruh kayak gitu. Jadi nggak usah rapiin yang semuanya satu kasur dirapiin. Cuman yang habis Fanya pakai aja, misalnya bantalnya sama gulingnya atau misalnya kalau anak kecil kan biasanya ada boneka-boneka ya. Itu boneka yang udah nggak kepake itu ditata kayak gitu. Yang masih dipakai adik ya biarin dipakai adik. Gitu ya, Nak ya. Kalau bantu ibu di rumah, yang biasanya pernah Fanya lakukan, cuci baju gitu, apa? cuci baju. Cuci baju? Bisa. Pakai mesin cuci apa pakai tangan? Ah, biasanya sih kadang-kadang pakai mesin cuci, kadang-kadang pakai tangan. Kalau Fanya bantuin biasanya pakai apa? Diucek-ucek ke pakai tangan? Ya, pakai tangan. Oh gitu. Ya tapi kan baju yang kecil-kecil kan?
Iya, jadi nggak apa-apa. Misalnya Ibu ini Fanya mau latihan cuci baju. Terus biasanya ya kan nggak mungkin ya kalau sama ibu. Oh iya ini apa jaketnya ayah juga, bajunya ibu juga, celana jeans juga. Itu kan nggak mungkin kan. Pasti sama ibu juga dikasih yang oh iya ini misalnya kayak itu baju yang Fanya pakai itu kaos-kaos gitu kan biasanya kan enteng. Terus kalau nggak apa tuh namanya eh kaos dalam gitu kan yang kecil-kecil gitu biasanya kan Fanya bisa. Nah, itu boleh. Jadi terus kalau misalnya lagi cuci piring habis makan, misalnya Bu ini Fanya cuci sendiri ya gitu. Terus sapu-sapu suka bantuin Ibu sapu lantai nggak? Sapu, eh, sapu-sapu iya. Kadang-kadang iya. Kalau nggak gitu ya misalnya misalnya kalau adiknya Fanya kan masih kecil-kecil ya itu ya. Kalau adik yang masih kecil itu kan biasanya habis makan jajan, bungkusnya ditaruh di meja atau taruh di bawah gitu ya. Ya, itu kalau Fanya lihat misalnya loh, adik kok bungkus jajannya ditaruh di bawah. Ini kok nggak dibuang di tempat sampah ya Fanya ambil, terus Fanya buang di tempat sampah. Itu sudah membantu pekerjaan ibu itu nak ya untuk seusia Fanya. Jadi pekerjaannya juga pekerjaan bukan yang bantuin ngepel, bantuin apa gitu, tapi pekerjaan-pekerjaan yang ringan aja dulu. Supaya apa sih? Kok harus bantuin ibu? Ya supaya terbiasa. Kalau Fanya dari kecil udah terbiasa bantu-bantu ibu, nanti ketika Fanya besar, itu Fanya nggak kaget lagi misalnya. Fanya nanti kuliahnya nggak di Surabaya misalnya, kuliahnya di Jakarta gitu misalnya. Nah itu kan berarti Fanya harus hidup mandiri. Kalau Fanya dari kecil udah biasa, biasa cuci piring, biasa cuci baju, nanti akan ini apa namanya nggak kaget, jadi terbiasa gitu ya. Jadi bantuinnya juga nggak usah yang berat-berat, misalnya kayak ini pas siram-siram tanaman di depan, atau misalnya ibu lagi masak itu Fatnya bisa bantuin, misalnya lagi bikin es gitu, nah bantuin bikin es atau bantuin nyiapin apanya, potong-potong buahnya atau apa gitu ya. Suka bantuin nggak kalau masak? Apa yang bikin cilok kemarin aja? Iya. Suka. Itu adiknya Fanya kan cewek-cewek juga kan? Jadi kalau bikin jajan-jajan gitu Fanya bisa bantuin. Apalagi sama adiknya yang kemarin kayak bikin cilok atau bikin cemilan apa gitu yang bareng-bareng. Itu ya. Jadi harus dibiasakan dari kecil bantu-bantu ibu, bantu-bantu pekerjaan. Ya memang mungkin kalau misalnya misalnya nih sama ibu disuruh Fanya dipanggilnya apa kakak? Hmm, Apa kalau adiknya Fanya manggilnya Fanya apa? Kakak apa? tanya. Fanya manggilnya, nggak kakak? Ya, Ya biasanya gitu misalnya ini tolong ini ya ibu mau mandi misalnya minta tolong jagain adiknya ya gitu. Fanya ya harus dengan senang hati membantu ya kan? Terus misalnya ini Fanya ya apa namanya nanti kalau bangun tidur bantalnya dirapiin sendiri ya. Ibu nyuruh itu bukannya ibu nggak sayang sama Fanya, justru ibu sayang sama Fanya supaya nanti Fanya itu terbiasa melakukan hal-hal yang paling enggak itu kesehariannya Fanya itu bisa dilakukan sendiri gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya, "Loh tapi itu berat," misalnya harus rapiin tempat tidur, itu Fanya nggak suka, itu menurut Fanya itu terlalu berat gitu. Nah, jadi itu harus apa namanya? Kalau misalnya awalnya berat, iya memang, cuman kalau setiap hari dilakukan itu akan jadi kebiasaan, itu akan ringan, nggak berat lagi pekerjaannya. Gitu ya. Ya, selanjutnya. Sekarang kita ke matematika. Ada di situ? Bangun datar? ada. Ada ya.
Ini ini kelihatan nggak Fanya gambarnya? Nggak? Kelihatan? Eh, kalau gambarnya kelihatan, kalau tulisan yang ada di bangun datarnya nggak kelihatan. Oh iya, nanti kakak tunjukkan sama warnanya aja ya. Nah, coba sekarang. Warna merah. Itu bangun datar apa kira-kira kalau bentuknya seperti itu? Yang warna merah yang ini, apa namanya? Bangun apa yang ini? Apa? Kelihatan nggak tapi yang warna merah? Warna merah kelihatan. Apa? Warna merah kelihatan. Di gini, segini. Kelihatan? Bentuk apa kalau yang warna merah itu? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau bawahnya yang warna biru? Persegi. Persegi. Kalau yang sebelahnya persegi panjang, yang warna hijau? Pernah lihat nggak bangunnya bentuknya seperti itu? Belum? Itu yang warna hijau namanya adalah jajar genjang. Sebelahnya yang warna biru, biru tua yang ini namanya adalah trapesium. Nah ini pasti tahu lah Fanya yang ini gambar apa? Itu segitiga. Segitiga. Sebelahnya kayak yang biasanya suka mainan anak-anak itu kalau sore-sore? Itu kayak layang-layang. Layang-layang. Kalau sebelahnya? Lingkaran. Lingkaran sebelahnya lagi? Belah ketupat namanya. Jadi kayak persegi, cuman dia apa tuh namanya lancip-lancipnya itu di atas. Nah, sekarang Fanya bawa penggaris nggak itu? Ambil, tapi punya penggaris kan, Nak? Nah, bikin kayak yang di gambarnya kakak ini. Ambil dulu penggarisnya. Sudah. Sekarang, Fanya buku tulis bawa. Bawa. Oke, sekarang coba Fanya bikin kayak gini. Seperti yang Kak Ira bikin. Jadi, bangun datar gitu judulnya. Habis itu bikin bentuk-bentuk bangun datar sama di bawahnya, jangan di tengahnya ya. Di bawahnya nanti dikasih nama. Ini kelihatan banget kan gambarnya? Iya kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah bangun datar. Habis gambar persegi panjang, terus namanya taruh bawahnya ya, persegi panjang gitu.
Kalau ada pensil warna, nanti diwarnain boleh, biar cantik. Kalau sekarang gambar dulu aja. Kelihatan nggak? Dah, banyak kerjakan dulu ya.
Udah, lihat. Mana? Coba saya lihat. Oh gitu, persegi panjang, persegi. Apa itu jajar genjang? Itu jajar genjang, kakinya yang sebelah, mana itu namanya? Kanan, kurang miring ya. Terus apa lagi? Sebelah ketupat, lingkaran, ya, segitiga. Oke. Mana tuh itu? Oke, Fanya. Jadi, nah, jadi tadi sudah Fanya sudah mengenal beberapa macam bangun datar yang sering Fanya temui ya. Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga itu kan bukan bangun-bangun yang asing buat Fanya. Nah, tadi Fanya juga sudah menggambar, nanti bisa apa namanya? Digambar ulang yang rapi, terus dikasih kayak kalau ada pensil warna diwarnain pakai pensil warna, terus namanya biar rapi taruh di bawahnya aja ya, persegi panjang taruh di bawahnya bangun ya. Misalnya gambar persegi panjang, habis itu namanya taruhnya di bawahnya persegi panjang, terus bikin lingkaran namanya taruh di bawahnya lingkaran gitu. Nah, untuk bangun datar terlalu besar, ada beberapa bagian. Ada 3 bagian pada bangun datar. Ada titik, ada garis, garis lurus maksudnya, terus ada garis selengkung. Gini ya, ada garis lurus, ada garis lengkung. Coba perhatikan gambar yang ini. Ini gambar apa? Lingkaran. Lingkaran itu terdiri dari titik, garis lurus, atau garis lengkung. Garis lengkung ada berapa garis lengkungnya? Ada berapa? Ada satu apa ada banyak? Hah? Satu. Jadi kalau lingkaran itu terdiri dari satu garis lengkung yang menyatu atau tidak ada ujungnya. Nah, itu ya. Nah, kalau ini ini kan setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran itu ada garis lengkung, ada garis lurusnya. Garis lengkungnya yang mana? Yang ini. Ini yang bentuknya melengkung gini, ini namanya garis lengkung. Kalau yang ini karena bentuknya lurus, itu berarti garis lurus. Terus kalau ini terdiri dari garis apa? Garis lurus. Garis apa? Lurus. Garis lurus. Ada berapa itu garis lurusnya? 4. Oke. Kalau ini ada garis apa? Terdiri dari garis apa? Lurus. Lurus. Ada berapa garis lurusnya? 3. Ini bangun apa namanya? Itu segitiga. Segitiga. Oke. Terus kalau coba Kak Ira carikan gambarnya ya. Tunggu ya.
Kalau share screen. Banyak kelihatan gambarnya yang ini, yang di kanan ini. Ada, kelihatan. Kelihatan. Itu terdiri dari garis apa ya? Melengkung. Sama? Melengkung aja? Melengkung sama lurus. Melengkung sama lurus. Yang ini, yang bawah ini yang lurus. Terus yang atas ini yang melengkung. Terus kalau carikan lagi. Kalau yang ini, tuh, kelihatan nggak? Yang ini, kelihatan? Kelihatan. Itu terdiri dari apa? Dari Garis apa? Garis lurus. Ada berapa garis lurusnya? 4. 4 gitu ya. Oke, jadi Fanya udah tahu tuh bedanya. Garis lengkung, garis apa? Lurus. Kemudian kalau titik kan di apa bangun datar ya nggak mungkin ada ya. Kalau bangun datar kan biasanya sudah berupa garis-garis. Oke, sekarang kakak kita foto dulu ya. Oke, tunggu. Tunggu. Nanti lupa lagi nggak foto. Oke. Panya, madep sini, Panya. Nggak kelihatan Panyanya. Ya. Loh, Panya pas pergi. Tunggu belum. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita review dulu yang hasil pembelajaran kita yang di sesi pertama. Kita kan ketemu lagi di sesi kedua. Tapi istirahat dulu 15 menit. Nah, di sesi yang pertama ini tadi, apa yang sudah Fanya pelajari? Disiplin. Disiplin tadi sikap yang gimana? Apa? Disiplin itu sikap yang mematuhi aturan. Yang tadi sudah Kak Ira kasih contoh, di mana aja kita bisa menerapkan disiplin?
Sebenarnya di mana sih? Kita harus berdisiplin itu di mana sih? Di rumah, Heeh, di sekolah, di jalan, di masyarakat. Berarti kita harus menerapkan hidup disiplin itu di manapun kita berada. Coba Fanya sebutkan satu contoh sikap disiplin di sekolah. tidak boleh tidur di ranting kelas. Tidak boleh tidur di ruang kelas. Kalau disiplin di jalan raya, Uh, terus kalau menyeberang jalan harus di zebra cross. kalau menyeberang jalan harus di zebra cross. Kalau contoh disiplin di rumah, apa ya? Kalau di rumah harus apa ya? Harus apa kalau di rumah? Yang Fanya sering lakukan aja. Ada aturan apa di rumah? Main gadget. Main gadget. Jadi main gadget harus sesuai dengan aturan yang dibuat sama mama ya. Terus kalau di masyarakat harus Buang sampah pada tempatnya. oh iya membuang sampah setiap ada tempatnya. Membuang sampah di sungai. Boleh? Nggak boleh. Oke, itu tentang sikap disiplin. Jadi, yang namanya sikap disiplin itu harus dilakukan di mana saja, harus dilakukan oleh siapa saja, tanpa ada rasa terpaksa. Maksudnya gimana? Ya kita harus melakukan atau kita harus sikap disiplin itu memang benar-benar kita sadar. Jadi, oh iya memang buang sampah itu nggak boleh dibuang sembarangan. Gitu. Jadi kita kesadaran sendiri gitu. Nah, terus oh ini gara-gara apa pemerintah ini jadi aku harus kayak gitu itu kan namanya terpaksa. Nah, sikap disiplin itu harus dilakukan dengan senang hati, harus dilakukan dengan kesadaran sendiri. Terus tentang eh, kebiasaan di rumah atau kebiasaan sehari-hari Fanya. Tadi Fanya bilang sudah bantu ibu entah itu nemenin adiknya main atau kalau main membersihkan membereskan mainannya, habis makan piringnya ditaruh di tempatnya, kayak gitu-gitu. Itu memang harus dibiasakan meskipun dari kecil. Nah, membantu ibu itu juga bukan terus kamu harus bantu ibu ngepel satu rumah. Itu kan ya nggak mungkin untuk seusia Fanya. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang memang bisa Fanya lakukan. Jadi membantu ibu, membantu ayah itu wajib supaya Fanya terbiasa. Terus misalnya, oh ini Fanya terpaksa melakukan kayak gini, ya nggak apa-apa. Jadi harus nanti lama-lama Fanya biasa, nanti lama-lama Fanya akan menyadari. Oh iya ya, ternyata ibu nyuruh Fanya misalnya di baju sendiri itu memang bermanfaat untuk Fanya, untuk ketika Fanya sudah besar, ya. Terus tentang bangun datar. Tadi ada berapa bangun datar yang Fanya gambar? 8. Yang sering Fanya lihat bangun atau yang sering nggak asing lah buat Fanya, itu ada berapa bangun datar? Ada
Yang oh, Fanya biasa ini lihat bangun datar yang ini apa? Apa aja? Ada persegi panjang, Heeh, persegi, segitiga, kepala yang sama lingkaran. lingkaran. Ya. Nah, jadi ada 4 bangun datar yang buat Fanya, oh biasa Fanya lihat hampir tiap hari. Fanya kalau bangun datar yang ini tuh udah hafal banget gitu ya. Gitu. Jadi ada 4. Oke. Itu tapi Fanya harus tahu yang 4 lainnya. Jadi ada trapesium, ada jajar genjang. Itu Fanya harus mengenal. Meskipun untuk dalam keseharian, Fanya itu jarang melihat benda-benda yang bentuknya seperti itu. Iya. Terus tadi bangun datar ada 3 macam bangun apa ya? 3 macam garis untuk ada titik, ada garis lengkung sama apa? Garis lurus. Kalau lingkaran tadi terdiri dari garis lengkung, 1 garis lengkung. Kalau setengah lingkaran ada garis lengkung sama garis lurus. Kalau persegi itu dari garis lurus aja, gitu-gitu ya. Itu harus tahu juga apanya, gimana yang bentuknya lengkung, gimana yang bentuknya lurus. Oke, sekarang kita istirahat dulu 15 menit ya. Nanti kakak akan ikut lagi untuk sesi yang sekarang kita tutup dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran di sesi pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhiri dulu ya. Nanti ketemu di sesi yang kedua. Assalamualaikum.